Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Eca, Kak Yosta, dan Kak Puji. Saya yakin teman-teman semua yang hadir di sini banyak yang pengen langsung bertanya ya, karena mungkin tidak puas nih kalau cuma di kolom chat. Nah, saya akan berikan, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab teman-teman kali ini. Saya akan kasih kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya langsung. Nanti saya pilih tiga penanya pertama. Jadi kalau teman-teman yang mau bertanya nanti boleh raise hand, jangan hidupkan mic dulu, nanti saya yang pilih. Ya teman-teman, tiga penanya pertama. Setelah itu nanti teman-teman boleh perkenalkan diri, hidupkan kameranya ya teman-teman. Saya minta teman-teman yang bertanya nanti tolong hidupkan kameranya supaya kita bisa lihat dan juga teman-teman nanti perkenalkan diri, asal dari mana, dan rencana studinya kemana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, di sini saya sudah lihat ada beberapa yang mengangkat tangan. Pertama ada Febriansyah, silahkan boleh hidupkan kamera dan perkenalkan diri dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Ya, izin Kak, suara jelas Kak. Jelas, jelas sekali. Oke, ya terima kasih Kak Jack. Saya bertanya kepada Kak Puji Kak. Salam kenal Kak Puji, teman-teman. Saya dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Rencana mau ngambil di apa? UGM, Dokter UGM. Di sini nggak? Kita ini kan terkecoh dengan apa? Kecukupan data itu yang kita yang paling pusing. Kalau mungkin kalau deret, kalau itu udah ada rumusnya kita sudah bisa. Tapi kecukupan data itu membutuhkan analogi, membutuhkan pemahaman yang optimal. Bagaimana Kak? Kita kan bingung antara apa pernyataan satu dan pernyataan dua. Kadang kita bingung tuh kayak cukup satu aja cukup, ternyata ada dua. Nah, bagaimana Kak strateginya untuk ini? Apakah kita buat seperti kayak buat kalimat untuk merangkai kata, jadi bisa connect kayak gitu Kak? Atau gimana Kak? Apalagi kan kayak kalau pakai kata-kata enak sih kita bisa merangkainya kayak misal umur sekian-sekian. Tapi kan kalau ada kayak saya lihat di apa soal-soal TBS itu, contoh-contoh soal, dia make kayak rumus matematika, Kak. Dan juga matematika itu tidak jelas. Kita nggak tahu berapa kan nilai X, berapa kan nilai ini. Padahal nggak ada jawaban. Kita sudah ada jawaban ngambang, pasti E kita jawab itu, Kak. Pasti E, karena kita sudah ada gambaran, nggak nyambung ini. Ternyata seperti yang kakak bilang tadi, banyak yang bilang ternyata oh cukup satu, satu dan dua aja cukup. Ternyata satu aja cukup. Bagaimana? Terlepas opsi D dan E itu Kak kita bingung. Misal pecahan satu aja cukup atau dua. Nah, di situ yang kita bingung. Gimana ini bingung yang membuat kita mindsetnya kita dulu. Kita tuh harus opsi satu dua atau dua satu atau satu bersama-sama. Itu Kak yang kita bingung Kak. Ya, terima kasih Kak Puji. Silahkan Kak Puji. Ya, baik. Terima kasih Kak Ricky atas pertanyaannya. Jadi tadi saya kasih apa namanya, kasih contoh sebelumnya bahwa kita harus melihat nanti dia akan diberikan pilihannya tuh A, B, C, D, E. Nah, kita bisa lihat dari A, B, C, D, E-nya itu apakah pernyataan yang satu saja sudah cukup. Kalau sudah cukup ya kita pilih saja A gitu. Jadi untuk pertanyaannya itu biasanya yang saya kasih contoh ini eh, juga salah satu termasuk contoh-contoh soal yang di yang keluar di LPDP, tapi juga ada contoh soal yang lebih susah lagi. Misalnya kayak tiba-tiba dikasih segitiga, segitiga sama sisi, terus dikasih sudut ini, terus nanti dia bilang apakah berapakah sudut ini? A lebih kecil dari sekian, lebih besar dari sekian, gitu. Terus jawabannya A, B, C, D, E. Nah, disinilah teman-teman saat itulah baru teman-teman bisa apa namanya menghitung lebih cepat lagi karena apa kita harus harus menggunakan waktu yang secepat-cepatnya itu yang pertama. Tapi kita juga bisa menggunakan akal saja tanpa harus menghitung. Jadi kita bisa langsung kayak, oh kalau yang ini kan terlihat sekali dia bukan siku-siku, berarti dia pasti lebih kecil dari 60. Kayak gitu. Lebih kecil dari 90. Berarti kita langsung jawab saja eh, pertanyaan di option yang diberikan. Gitu. Dari A, B, C, D, E-nya tuh akan tetap kayak gitu. Jadi pernyataan satu cukup, pernyataan dua belum cukup, itu dia akan selalu ada di A dan seterusnya sampai di E.
Tinggal kita menggabungkan dari apa hasil perhitungan kita saja kayak gitu sih Kak. Kalau trik dari saya. Oke, siap. Berikutnya saya lihat ada Kak Edwin. Kak Edwin boleh, eh, oke, boleh di unmute dan ditujukan kepada siapa? Masih Baik. mute? Oh ya, baik Kak. Selamat siang. Terima kasih Kak. Saya mau bertanya kepada Kak Rambu Yosta Kak. Kak Oke. Rambu ya yang mengenai substitusi tadi Kak, yang contoh soalnya 5A tambah 1 2A tambah 7. Di situ kan dipindahkan tuh Kak 9 bagi 3. Bagaimana kita tahu kalau itu tuh bagi? Karena ada beberapa contoh soal yang saya kerjakan. Kalau kita pindahkan dari ruas kiri ke kanan bisa saja dia kurang, tapi yang tadi Kak jelaskan itu dia 9 bagi 3. Jadi itu kadang saya masih bingung di pas bagian mana yang harus kita kurang, pas bagian mana yang harus kita bagi Kak. Mungkin bisa tolong bantu diperjelas Kak. Ini pertanyaan saya Kak, terima kasih. Terima kasih. Hmm, oh iya. Oh, intinya dilihat dari nilai dari bilangan bulatnya. Kalau misalkan dia sifatnya positif, dipindahkan ke ruas kiri jadi negatif. Kemudian kalau di tadi yang eh, 5A plus 5 sama dengan 2A plus 14 itu 5-nya positif dipindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Jadi kalau misalkan em, bentar. Kalau misalkan dia bilangannya dalam bentuk negatif dipindahkan ke ruas kiri tergantung dari dipindahkan ke ruas kiri maka harusnya dia eh, jadi oh, jadi dikali negatif lagi jadi positif. Begitu juga sebenarnya kalau dipindahkan ke ruas kanan dalam bentuk negatif eh, dikalikan sama negatif jadi positif. Seperti itu. Kira-kira menjawab. Baik Kak, mungkin saya perjelas lagi tadi kan hasilnya 3A sama dengan 9. Terus A Hmm, sama dengan 9. Nah, mm-mm. kalau di saya kurang 9 kurang 3, jadi saya dapatnya 6. Oh Nah, ya, itu paham. bagaimana bisa Kak bedakan Nah, dia itu masuknya dikurang, masuknya dibagi Kak? kan 3A itu kan sama dengan perkalian. 3 kali A sama dengan 9. Nah, A untuk 3 perkalian pindah ke ruas kanan itu jadinya pembagi. Jadinya eh iya jadinya penyebut. Maksudnya jadinya pembagi jadi sepertiga gitu. Sepertiga dikali 9 atau 9/3. Maka hasilnya sama dengan 3. Kalau misalkan dia dalam ataupun sebaliknya, misalkan di ruas kanan itu dia dia dari begitu juga sebaliknya kayak misalkan dia pembagi em, ke ruas kanan itu dia jadinya dikali sama A. Jadi 3 kali A sama dengan 9. Kayak gitu. Mungkin Paham? Kak saya sudah ya, mengerti kalau kalau dia perkalian, dia dipindahkan ruas, dia jadinya pembagian. Ya, Tapi dari mana kita tahu kalau dia itu perkalian? Kan ada beberapa tipe soal yang kalau substitusi silang atau kita pindahkan ruas, dia malah menjadi kurang. Nah, maksudnya saya, kita tahu dari mana kalau 3A itu dia kali, Kak. Dia perkalian. em, kalau dia 3A, 3 sama A. Kalau dia pengurangan, berarti 3 minus A. Kalau dia penjumlahan, berarti 3 plus A. Ya. Kalau misalkan
dia soalnya itu tiga, 3A sama dengan 9, berarti 3A itu 3 kali A maksudnya. Sedangkan kalau penjumlahan sama pembagian pengurangan kan jelas nanti 3 em, akan dikurangi A atau 3 plus A. Ya, contohnya seperti itu. Tapi kalau dalam operasi dalam aljabar seperti ini, perhatikan lagi apakah itu apa namanya? Itu sudah hasil A. Kalau kayak tadi kan untuk bisa mendapatkan A, kita kedua ruas itu kita kurangi dengan angka yang sama. Jangan sampai eh, salah pahamnya sama yang itu gitu. Jadi kalau misalkan mau dikurangi, dua-dua ruas harus dikurangi angka yang sama, ataupun dibagi ataupun dikali harus kedua ruas harus dikalikan yang sama. Tapi kalau soal apakah perkalian maupun pembagian nanti jelas. Kalau misalkan dia 3A itu artinya 3 dikali A. Oke, Ngerti Kak? baik. Ngerti Kak? Menjawab. Terima kasih untuk pertanyaan Kak Edwin dan juga Kak Yosta. Oke, saya lihat ada satu lagi. Kita masih punya 10 menit, jadi teman-teman nanti kalau bisa singkat, padat, dan jelas. Seperti biasa, nanti teman-teman tolong sampaikan, perkenalkan dirinya siapa, terus asal mana, tujuan studinya di mana. Lalu masuk pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, berikutnya Kak Divarano Lenders, silahkan. Halo Kak, apakah terdengar? Jelas. Izin ya Kak, saya mau nanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Divarano, biasa dipanggil Paran. Saya asalnya dari Jakarta, dan tujuan studi saya itu ke Australia. Saya ingin bertanya tentang TBS ini, kan dari tahun ke tahun itu terus ada ya Kak TBS ini. Mungkin saya ingin nanya ke seluruh pemateri yang pernah mengikuti tes TBS, apakah ada peningkatan kesulitan Kak di tiap soalnya itu tiap tahunnya seperti itu Kak? Karena yang dari yang kakak ajarkan tadi itu kan kayak masih soal-soal yang masih bisa kita analogikan secara cepat gitu ya Kak. Tapi untuk saat tesnya berlangsung nanti, apakah ada peningkatan kesulitan kalau dari tahun-tahun yang sebelumnya gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, siap. Makasih Kak Farhan. Jadi pertanyaan lebih umum ya mengenai TBS. Jadi ini bagus juga nih bisa menjawab pertanyaan yang di awal tadi ya mengenai TBS. Mungkin saya kasih kesempatan masing-masing pemateri untuk mungkin bisa lihat dari observasinya beberapa tahun belakangan ini ya. Mungkin dari Kak Echa duluan, setelah itu Kak Puji, baru Kak Yosta. Nah, em, kalau menurut saya melihat dari peningkatan kesulitan itu tidak terlalu meningkat signifikan, Kak. Tapi kemungkinan yang paling mendasar adalah penambahan soal-soal yang medi dari medium dari biasa ke medium, Kak. Jadi untuk yang kayak bervariasi, kayak deret bilangan yang soalnya agak sulit untuk kita kerjakan melebihi waktu dari 2 menit, sepertinya tidak, Kak. Namun tidak dipungkiri akan ada satu atau dua soal yang mengalami peningkatan kesulitan yang bisa kita kerjakan mungkin membutuhkan waktu 2 sampai 4 menit. Jadi tips saya untuk teman-teman untuk soal yang menengah ke bawah bisa dikerjakan dalam 1,5 menit, dilihat apakah soal ini bisa dikerjakan dengan cepat, kemudian langsung dikerjakan, kemudian kita spend waktu lebih banyak untuk soal-soal yang seperti bervariasi, dia misalnya membutuhkan kayak lebih dari pembilangnya lebih dari satu. Nah, itu teman-teman membutuhkan waktu yang lebih banyak. Tapi dari yang saya perhatikan, peningkatan kesulitan soal untuk deret bilangan tidak terlalu signifikan. Mungkin itu saja untuk dari saya. Untuk Kak Yosta dan Kak Puji, silahkan. Iya, kalau menurut saya karena eh, sekarang ini sepertinya kuota untuk award di LPDP semakin diperketat,
kemungkinan soalnya juga akan kualitasnya akan ditingkatkan lagi, mungkin lebih sulit lagi. Jadi mungkin kalau soal yang malam ini yang kami kasih masih soal-soal yang dasar, teman-teman bisa latih lagi untuk soal-soal yang lebih advance. Jadi, tapi paling tidak teman-teman mengerti, paham eh, konsep dasarnya sehingga ketika nanti ketemu sama soal-soal yang lebih panjang atau yang soal-soal yang lebih rumit, teman-teman eh, lebih gampang untuk mengerjakan. Dan untuk yang dibilang tadi sama Kak Eca benar, utamakan kalau misalkan teman-teman eh, yang pasti dalam satu soal ada level eh, yang gampang, medium, sama sulitnya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ini lihat soal langsung tanpa harus cakar, teman-teman bisa langsung hitung, ya udah langsung selesaikan dulu yang gampang-gampang dulu, baru teman-teman sisa waktu teman-teman sediakan waktu yang sulit untuk soal-soal yang sulit. Dan apa ya? Kalaupun misalkan ini tips dari saya, kalaupun kalaupun kalau misalkan nanti teman-teman akhirnya kehabisan waktu dan ternyata masih ada eh, masih ada sekitar 10 atau 5 soal yang misalkan teman-teman belum jawab gitu dan bingung, ternyata soalnya sulit gitu. Ini terserah teman-temannya, balik ke masing-masing lagi mau dipakai atau tidak tipsnya. Saya dulu kalau masih ada soal yang saya nggak sempat, aduh masih ada 5 soal nih. Nah, 5 soal itu saya samain semua jawabannya B semua gitu. Jadi karena kemungkinan ya minimal ada satu lah yang kena gitu jawabannya gitu. Kalau itu udah daripada hitung kancing kan ya, kancingnya nggak ada kancing bajunya, jadi ya udah samain aja semua jawabannya, 5 tuh misalkan B semua, D semua gitu. Ya itu tips. Tergantung teman-teman mau dipakai atau enggak gitu. Itu aja sih dari saya. Makasih. Kalau saya kecukupan data sih tidak terlalu terlihat perubahan yang signifikan dalam berapa tahun, 2 tahun ini. Tapi dari 9 pertanyaan itu ada sekitar 4 sampai 5 yang lebih susah daripada contoh yang tadi diberikan. Jadi mungkin lebih banyak berlatih saja. Semakin banyak kita berlatih soal, semakin kita jadi terbiasa untuk menghitung dengan cepat. Jadi kita bisa tahu kapasitas kita untuk menghitung soal yang cuma butuh penalaran berapa menit, tapi soal yang untuk butuh yang hitungan yang lebih dalam itu berapa menit. Dan biasanya pola soalnya itu selalu sama, cara menyelesaikannya sama, soalnya yang berbeda. Jadi kalau kita latihan lebih banyak, mungkin pas soalnya datang, oh ini saya pernah latihan soal yang hampir mirip dengan ini di yang lalu begitu. Kalau untuk kecukupan data, saya rasa kayak gitu sih, Kak. Baik, saya rasa ini cukup mewakili ya, karena kebetulan ketiga pembicara ini juga dari batch yang berbeda, jadi harusnya cukup mewakili dari tingkatan secara tingkatan kesulitan ya, atau mungkin variasi soalnya mungkin akan lebih terwakili untuk teman-teman. Karena kita memang tidak bisa memprediksi ya, karena kita cuma bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Oke, semoga itu cukup menjawabnya untuk Kak Farhan. Saya kasih satu penanya terakhir, teman-teman. Kak Anissa Nurul, saya lihat ada raise hand. Boleh dihidupkan kameranya, Kak? Perkenalkan dirinya dan juga tujuan studinya kemana, dan ingin bertanya kepada siapa. Oke, Kak, sebelumnya aku izin untuk nggak bisa, sedang nggak bisa on cam. Ya, suara saya, terima kasih. Suara saya terdengar jelas. Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Em, Mungkin pertanyaan saya juga general sih, Kak. Yang pertama untuk tadi kan ada dibahas untuk lebih banyak latihan soal-soal yang advance ya, Kak. Nah, apakah dari semua pemateri ada em, eh, kayak bukan tips tapi apa ya, tempat untuk atau kayak website atau YouTube atau mungkin akun Instagram yang rekomen yang mereka mengumpulkan em, soal-soal untuk tes ini. Cuman karena kalau menurut saya kalau misalnya di YouTube secara random itu kadang terlalu luas ya Kak yang
ternyata tipe soalnya nggak ada di tes ini seperti itu. Jadi apakah ada rekomendasi? Lalu yang kedua, em, apakah tes untuk yang em, LPDP yang untuk ke luar negeri dengan di dalam negeri aja itu ada perbedaannya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan. Siapa dulu nih? Oleh Kak Yosta mungkin duluan. Iya, kalau dari saya, eh, apakah ada perbedaan soal untuk yang luar negeri dalam negeri? Saya rasa tidak dibedakan, sama aja semuanya karena di em, em, TBS itu semuanya menjawab soal yang sama gitu. Kemudian tadi apakah ada eh, website atau jujur saya eh, karena sudah lama jadi eh, waktu itu intinya di eh, random aja cari biasanya kayak sudah ada yang tahun-tahun sebelumnya ada yang punya gudang soal itu Bintas Senior yang punya gudang soal biasanya dikasih link tapi sebaiknya fokus yang emang kalau saya pikir yang emang khusus untuk TBS LPDP gitu karena banyak kan di luar sana yang juga ada misalkan kayak tadi topiknya aritmatika sama aljabar. Nah, itu kan cakupannya juga luas. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin kalau cari mungkin yang paling terkenal sekarang siapa ya? Jerome Pauline lihat YouTube-nya mungkin banyak tuh membahas aritmatika sama apa namanya? Aritmatika sama aljabar, tapi mungkin levelnya juga berbeda karena audiensnya ditujukan untuk umum gitu. Tapi kalau teman-teman mau langsung fokus, bisa teman-teman langsung pakai soal yang memang difokuskan untuk LPDP gitu. Bisa cari di banyak di websitenya, mungkin script, saya lupa websitenya. Tapi biasanya kalau teman-teman punya grup-grup LPDP itu saling sharing tuh. Enaknya kalau misalkan ada kawan-kawan yang punya kawan yang juga sama-sama kawan dekat yang atau ada dalam grup WA itu biasanya saling sharing soal-soal TBS dan biasanya saya juga kemarin itu belajarnya dari soal-soal yang di-sharing di grup WA, grup Telegram gitu. Jadi paling itu aja sih masukan dari saya. Ya, boleh Kak Puji. Oh, kalau saya tadi ada saya kasih alamat website saya. Di situ ada contoh pertanyaan TBS juga. Teman-teman bisa lihat di materi download yang lain. Kayaknya di bawahnya, bukan materi hari ini. Itu ada materi saya waktu bawa materi tentang LPDP di tempat yang lain. Itu ada contoh soalnya. Kamu bisa klik saja link itu. Ataupun juga waktu kemarin saya masuk ke grup Telegram. Jadi ada satu grup Telegram kayaknya itu bukan official juga sih tentang beasiswa LPDP gitu. Apakah boleh saya share linknya di chat? Oke, jadi itu dia uh, t.me/beasiswa uh, underscore LPDP. Itu link Telegram yang saya masuk. Nah, di situ itu dia ada folder khusus untuk bahas drilling soal pertanyaan soal LPDP sama ada juga link untuk belajar dan juga teman-teman bisa terus follow akun yang ini kayaknya karena dengan follow akun ini kita akan terus belajar bersama gitu. Terima kasih. Oke, Kak Ica silakan. Eh, Kalau dari saya mungkin karena udah lama banget ya, udah nggak tahu materinya di mana. Tapi dulu saya sama kayak seperti Kak Puji, saya gabung di grup Telegram. Itu banyak banget di grup Telegram, teman-teman bisa cek. Itu kumpulan soal banyak banget. Juga di sini ada Kak Sefni, nanti bisa chat Kak Sefni. Bi- Beliau juga bisa mengajarkan secara private juga kalau teman-teman mau. Di YouTube Kak Sefni juga ada, teman-teman bisa pantau YouTube-nya dan juga Facebook-nya teman-teman. Karena Kak Stefni ini dia khusus mengajar untuk persiapan TBS LPDP tahun ini. Jadi teman-teman bisa langsung DM Kak Stefni sebentar untuk dapat materi, mau mau soal tentang video short-shortnya, bagaimana cara eh, mengerjakan TBS, langsung DM aja Kak Stefni sebentar teman-teman. Itu aja. Ya,
Terima kasih. Tambahan dikit Oke, ya, ya dikit silakan. Kak, Jack ya. Tadi Seneca sudah sebut save nih, jadi teman-teman kalau lihat tadi materi yang saya bagikan itu materinya keren, itu yang siapkan adalah Safni, materinya dan soalnya juga dari Safni. Jadi teman-teman em, kalau mau latihan yang lebih dalam lagi langsung dengan Safni, kalau punya di grup nomornya langsung kontak ke Safni ya. Eh, Sama langsung ke IG, biasanya Safni ada upload per Ya, punya hari ya, soalnya di Akademia Matematika underscore ID, Akademi Matematika. IG-nya ya Akademi Matematika, teman-teman langsung ke situ aja ininya untuk latihan soalnya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, tidak terasa ini sudah 2 jam dan ini juga sudah tengah malam di Arizona, di Phoenix ini dan teman-teman para pematerinya masih semangat di Seoul jam berapa sekarang Kak Puji? Sekarang jam 2 Kak. Jam 2 Jam 2. subuh ya? Jam 2 siang. Oh Ya. siang, oke. Masih semangat ya berarti. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ini luar biasa ya hari ini teman-teman sudah sama-sama belajar. Terima kasih buat Kak Eca, Kak Yosta, dan juga Kak Puji yang sudah berbagi bersama-sama dengan kita hari ini. Teman-teman, persiapan TBS itu memang tidak gampang. Ada yang bilang soalnya itu bikin pusing, bikin sakit kepala, bahkan ada yang tidak tidur nyenyak menjelang hari H, teman-teman. Tapi ingat, kita di sini bukan sekedar untuk belajar soal, tapi kita sedang mempersiapkan diri untuk masa depan. Jadi fokusnya tetap adalah persiapan untuk studi kita. Jadi teman-teman harus ingat LPDP bukan cuma sekedar beasiswa, tapi gerbang untuk kita memberi dampak lebih besar nanti bagi Indonesia. Jadi kalau hari ini kita capek belajar pusing, ingat bahwa capeknya itu sementara, tapi nanti hasilnya itu seumur hidup. Oke, saya punya satu pengumuman buat teman-teman karena tadi banyak juga yang bertanya, ini gimana kalau kita mau belajar? Kira-kira kalau ada contoh soal yang apa atau ada aplikasinya boleh di-share. Nah, ini ada pengumuman teman-teman tanggal 6 September dicatat, tolong dicatat ini tidak boleh dilewatkan, teman-teman. Tanggal 6 September nanti kita masih ada webinar pemecahan masalah dan juga try out melalui XM Browser. Jadi kita akan coba langsung nih, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kalau ada di grup, begitu pengumumannya, linknya di-share, langsung daftar supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan. Harus hadir ya, karena nanti ada 2 sesi yaitu pemecahan masalah dan juga penjelasan untuk bagaimana caranya kita login ke browser. Jadi siapkan gadgetnya, kalau bisa teman-teman nanti pakai laptop ya, jangan pakai HP karena supaya teman-teman bisa langsung dapat feel-nya. Jadi jangan dilewatkan, nanti ingatkan teman-teman yang mungkin sudah leave duluan atau yang sementara persiapan TBS tapi tidak ikut hari ini. Teman-teman ya, tolong diingatkan untuk kita sama-sama ambil manfaat. Dan sekali lagi, kalau teman-teman tadi pengen belajar, tanya ada tidak sih akun atau mungkin yang sering share, saya sekali lagi ingatkan ada Akademi Matematika /ID, teman-teman nanti lihat di Instagram. Di situ ada tuh setiap hari ada updatean tips and trick mengenai tes bakat skolastik dan juga penjelasan tentang persiapan apa namanya pembahasan tentang pemecahan masalah, matematika, aljabar dan lain-lain. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman. Setidaknya ini yang bisa kita berikan buat teman-teman dari LPDP di Arizona. Dan saya punya satu pertanyaan terakhir sebelum kita foto bersama sambil teman-teman menghidupkan kamera dari LPDP Arizona. Ini salah satu bentuk kontribusi kami juga bagi masyarakat. Saya penasaran dari tadi saya lihat ada 100 lebih orang yang bergabung. Kira-kira ada tidak yang berencana untuk lanjut di Arizona State University? Mungkin ada yang sudah ancang-ancang saya